Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kejahatan itu selalu mengiringi kebaikan, selalu berdampingan. Dan kita merasakan juga dalam keseharian kita, dalam perjalanan hidup kita, ada banyak kejahatan sekaligus ada banyak kebaikan yang selalu ada dan kita lihat. Dan kita sendiri bisa jadi menjadi pelaku entah kejahatan atau kebaikan. Dua bacaan hari ini mengingatkan kita semua tentang kejahatan. Ada begitu banyak, 1001, artinya tak terbatas. Bentuknya, modelnya macam-macam. Salah satu renungan yang ingin saya tawarkan untuk kita semua adalah soal kalau orang sudah punya keinginan kuat kadangkala lupa cara-cara yang ditempuh itu tidak tepat. Nah, dan bacaan pertama serta bacaan Injil hari ini rasa-rasanya kok gabrusan, tabrakan ya, tidak cocok. Begini, Yesus tadi bersabda begini, "Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang meminjam sesuatu daripadamu." Ya. Kalau ada orang yang meminjam, jangan ditolak. Berarti kalau ngutang ngono kae oleh gitu kan. Bukan itu yang ingin saya katakan, tetapi dalam bacaan pertama tadi jelas seorang sederhana, pemilik tanah warisan, dan tanah ini milik leluhurnya, diminta oleh sang penguasa. Bukan orang sederhana yang meminta, tapi orang yang kuat. Ketika tanah leluhurnya itu tidak diberi, apa yang kemudian terjadi? Dibunuh. Dan kejahatan jenis ini sudah berabad-abad terjadi dan manusia selalu mengalami itu. Kita lihat proses pembangunan kita, ya, bukan pembangunan gereja, bangsa Indonesia ini selalu yang namanya pembangunan memakan korban. Tol, warisan leluhur, suka atau tidak ketika pemerintah negara menghendaki, mau tidak mau, suka atau tidak diberikan. Dan biasanya yang tidak bisa menolak siapa? Orang lemah. Coba kalau rutenya itu menabrak orang kuat, miliknya pejabat, pasti dienggokkan, nggak jadi menelan korban. Seperti gereja kita itu kan harusnya juga tanahnya sebagian habis, tapi karena ada lobby-lobby lalu juga melipir, memperpendek dampak. Poinnya ini, orang lemah itu selalu kalah lemah. Hari ini kita semua diingatkan, bisa jadi kita yang tampaknya lemah ini terhadap orang lain bisa jadi memandang orang lain itu sebagai lawan yang harus kita singkirkan. Maka saudari-saudara, dua bacaan hari ini sebetulnya mengingatkan kita, kalau ada kejahatan, jangan pernah dibalas.
Dan kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, setidak-tidaknya jangan pernah berbuat jahat pada orang lain. Nah, sabda hari ini mengingatkan kita semua. Oleh karena itu marilah kita mohon, semoga kita menghentikan kejahatan yang merupakan lingkaran setan itu. Kalau kita tidak mampu berbuat baik pada orang lain, setidak-tidaknya jangan pernah merancang berbuat jahat bagi siapapun. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.